Sementara itu pemirsa, 2 hari pasca pemakaman korban pembunuhan di Sawah Besar, keluarga masih dalam kondisi terpukul. Pasalnya pelaku sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ratna masih merasa kehilangan tiap kali melintasi rumah tempat peristiwa keji yang menimpa putrinya terjadi. Ratna yang saat itu tengah mengantar kue pesanan tak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada pelaku. Lantaran korban biasanya memang dititipkan di rumah pelaku. Kesedihan Ratna bertambah karena sang pelaku juga sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Ratna juga tak memendam dendam atas kejadian tersebut dan berharap pelaku bisa segera sadar dari kehilafan yang dilakukannya. Saya nganter, nggak lama nganter, ibunya datang kan, ada yang pesen, udah bikin pesanan, saya nganter. Saya balik lagi, Bu. Saya suruh naik, mau di sini, mau main, Ibu. Dan pemirsa, polisi memeriksa kejiwaan remaja pembunuh bocah 5 tahun dan bagaimana perkembangan kasus ini kita akan bergabung dengan rekan Nadia Raisa. Nadia, bagaimana perkembangan kasus pembunuhan bocah yang dilakukan oleh seorang remaja ini? Ya, Lovi dan David, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku berinisial NF di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang telah dilakukan sejak tadi malam. Dan tadi pagi juga pihak keluarga korban didampingi oleh kuasa hukumnya telah mendatangi Polres Jakarta Pusat untuk memintai keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya telah bersama kuasa hukum dari korban yaitu Bapak Azamkan. Ya Pak, selamat siang. Untuk bisa dijelaskan kedatangan hari ini ke Polres Jakarta Pusat, Pak? Pertama minta keadilan ibu korban dan bapak korban atas meninggalnya anaknya. Namun kita datang ke sini itu karena apa? Tergerak dari persoalan kita belum dapat SP2HP dari kepolisian. Saya tanya kepada keduanya, orang tuanya. Terus yang kedua juga belum mendapatkan visum et repertum, ya. Nah ini hal yang penting dan yang fatal untuk artinya dilakukan oleh pihak penyidik secara cepat karena memang kasus ini kan diprioritaskan gitu loh. Nah, namun untuk mengetahui saya harus datangkan ke sini memastikan ya ke lantai 5 ke PPA menemui Mbak Ayu tapi yang ada Mas Ari. Nah, Mas Ari juga menjelaskan kalau nggak keliru masih dalam proses pembuatan. Berarti saya datang ke atas tadi mungkin 15 menit, 20 menit saya kurang lebih ya dengan ibu dan bapak korban untuk meminta itu surat ternyata belum disiapkan. Masih artinya mau ya dikasih lah dalam waktu dekat lah dia bilang gitu, entah waktunya kapan termasuk visum et repertumnya. Nah artinya begini, saya tidak pernah melihat dari kepolisian itu mendatangi, konteksnya begini, mendatangi dalam arti memberikan sofos, memberikan pengarahan, memberikan pendingin, frozen ya kepada pihak keluarga itu nggak ada ya. Nah makanya itu saya berpikir jangan terpaku kepada satu orang yaitu pelaku. Pelaku itu sudah ada undang-undang yang mengatur dan bisa ditahan sesuai pasal 32 itu sudah bisa ditahan. Artinya karena 14 tahun ke atas usianya. Kalau ancamannya di atas 7 tahun, ini kan ancamannya kalau pasal 80 sekitar 10 tahun lah ya. Dendanya 200 juta di Undang-Undang Peradilan Anak 11 2012. Jadi makanya saya pikir saya apresiasi ya kepada polisi telah melakukan langkah-langkah. Namun yang lebih tepat lagi seandainya dilengkapi itu supaya pihak dari keluarga itu merasa yang ditinggal anaknya itu merasa senang gitu loh, merasa apa ya dihormati, dimanusiakan sampai dia bilang apakah karena saya orang miskin. Ya Pak, tapi mungkin seharusnya SP2HP itu diserahkan, maksudnya dapat diberikan itu seharusnya kapan? Ya secepatnya, artinya secepatnya itu kalau proses ini memang sudah mau kelar, ya sudah harus ada SP2HP. Itu kan perkembangan proses penyidikan. Dari penyidikan kan begitu. Nah harusnya secepat itu. Apakah mungkin hingga kini pelaku belum ditahan dikarenakan adanya pemeriksaan kejiwaan terlebih dahulu dan mungkin usianya masih di bawah umur? Itu tanggapannya bagaimana Pak? Ya itu tadi saya jelaskan. Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pasal 32 itu dijelaskan usia yang di atas 14 tahun itu bisa ditahan.
Ya, asal ancaman pidananya kan 7 tahun. Ini ancaman pidananya kalau mengacu pada pasal 80 yaitu 10 tahun dengan denda 200 juta, maka bisa ditahan gitu loh ya. Nah, tetapi gitu loh ya. Memang hak subjektif itu ada di penyidik, tetapi juga harus dipertimbangkan. Artinya saya minta kepada penegak hukum, dalam hal ini yang paling tinggi adalah di sini Kapolres, maka dipertimbangkan juga psikis dan psikologis orang tua korban. Ini penting, karena tidak bisa serta-merta dibiarkan begitu saja. Makanya dengan tampilnya saya meluruskan ini semua, ya, supaya maksud saya itu beban psikis dan psikologis orang tua itu tidak terbebani dengan merasa tidak diurus. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Davi, Lofi dan juga pemirsa, memang tadi orang tua korban juga datang ke Polres Jakarta Pusat dan mereka juga sempat mengatakan bahwa tidak ingin lagi pelaku ataupun keluarganya tinggal di lingkungan yang sama dikarenakan dianggap meresahkan warga. Ya, Davi dan juga Lofi. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda langsung dari Mapolres Jakarta Pusat.